Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah sekian lama saya tidak pernah membuat video, dan kali ini saya buat video untuk tutorial cara penggunaan tools yang telah dikembangkan, yang mana ini telahan teknis itu tergantung dari surat permohonan. Nah, surat permohonan ini ternyata datangnya banyak sekali oleh masyarakat, maka kita berusaha untuk membuat tools supaya ini bisa diproses lebih masif gitu. Jadi secara massal itu bisa dilakukan. Dalam penggunaan toolsnya ini nanti itu bisa dilakukan di ArcGIS. Di sini saya menggunakan ArcGIS Pro yang mana itu mendukung Python 3 ini ya. Teman-teman bisa download ini alat bantu telaah, yang mana linknya mungkin nanti bisa di-share. Di dalamnya tuh kurang lebih ada ini beberapa, salah satu ini ada template, beberapa template. Ini termasuk template surat balasan. Ini ada layout untuk di-load di ArcGIS Pro, dan ini ada ArcToolbox yang X ya, dia versi untuk ArcGIS Pro, jadi nggak bisa digunakan di ArcMap. Ada juga di sini SHP buat latihan sama list pemohon buat latihan, dan di sini ada SMP template permohonan. Sebelumnya mungkin teman-teman bagi yang tiba-tiba kok ada konten ini gitu. Nah, konten ini sebenarnya sambungan daripada paparan yang kemarin, yang mana itu untuk membahas untuk telahan, dan di situ sudah dibahas sih seperti apa, termasuk cara instalasi ArcGIS-nya dan environment apa aja yang harus disiapkan sebelum untuk running model builder, ataupun sebenarnya ini lebih ke toolbox ya, karena di dalam telaah indikatif ini ada beberapa tools, lebih tepatnya ada 4 sih. Jadi kita bahas lagi. Yang pertama mungkin kita bisa download dulu ya ini, karena ini nanti yang akan dipakai adalah alat bantu ini. Kita download, kita simpen di sinilah, kita bikin folder sini, kita bikin folder praktek alat bantu telaah, kita download. Oke, ya sudah downloading. Nah, pastiin dulu di sini saya ingin mengulas beberapa, termasuk untuk instalasi ArcGIS-nya. Pastiin teman-teman sudah punya ArcGIS Pro. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada, tapi di sini masih yang versi 2,9 kalau nggak salah. Ini udah banget laptop ini nggak dipakai. Udah lama nih, masih saya terakhir ngerjain pakai ini tuh di 2021, itu mungkin 2022 ya. Saya harus update dulu nih ArcGIS-nya. Nah, sama dengan yang kemarin. Nah, nanti kan intinya kita tuh akan mendapatkan output tuh, contoh hasil lampirannya nanti, output akhirnya itu seperti ini. Jadi ada hasil analisanya, ada screenshotnya, di sini ada kata-katanya itu apa, dan sini ada tutupan lahannya. Dia selama tahun 2002, ini salah ya, tipe harusnya 2000, 2020, dan sekarang ada yang terbaru 2024. Tuh nanti tutupan lahannya apa, citranya di mana, indikatifnya apa, dan pada akhirnya dia ada pertimbangannya, bisa dipertimbangkan atau tidak. Jadi sebenarnya ada 4 tools. Yang pertama itu telaah indikatif PPTPKH, capture indikatif, telaah to Word dokumen, combine file Excel. Untuk detailnya teman-teman bisa pause video ini dan bisa dibaca dulu ya. Alur penggunaannya, jadi kita siapin dulu SHP permohonan. Makanya tadi di dalam alat bantu telaah tadi, linknya itu sudah disiapin contoh SHP templatingnya itu seperti apa. Lalu tools yang pertama dipakai adalah telaah indikatif PPTPKH. Dari telaah indikatif PPTPKH ini, masukin data permohonan tadi, kita telaah menggunakan data IGT, baru nantilah keluar outputnya yaitu file SHP dan Excel hasil analisisnya. Setelah itu baru kita capture tuh semuanya, karena kita nanti akan mendapatkan gambar-gambar ini. Makanya butuh di capture. Nah, combine file Excel ini opsional, bisa dipakai atau tidak, karena ketika proses telaah indikatif PPTPKH ini pasti ada pembatasnya, terutama karena data RKTN itu adalah per pulau, maka kita processing datanya itu per pulau. Kecuali kalau teman-teman mau ngegabungin dulu tuh data RKTN-nya jadi satu. Memang karena per pulau, karena kita processing ada beberapa pulau, berarti harus beberapa kali processing, sehingga menghasilkan Excel-nya hasil telaah indikatif ini ada beberapa. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam satu folder, gunain combine file Excel ini akan dibaca dan akan di-combine menjadi satu file Excel, sehingga proses telaah to Word dokumen ini bisa langsung diproses sekaligus. Hasil akhirnya telaah to Word ini kurang lebih nanti seperti ini. Ini contoh hasil akhirnya. Baru tugas yang terakhir adalah penelaah itu harus melakukan QC, jadi dicek ada kesalahan tidak terhadap penggunaan tools, ada catatan-catatan khusus tidak. Jika memang sudah clear, terutama nanti untuk merapikan data ya, karena di sini ada tabel-tabel kayak gini, itu harus dirapiin. Jadi 0,0 sekian, ini karena kecil, karena analisa yang kesimpulan ini kecil banget. Jadi dia biasanya kalau luas itu terlalu luas, misalkan sampai 1000, nah nanti ini harus disesuaikan nih, mungkin digeser-geser lah ya untuk tabelnya. Nah,
kalau data-data yang lain ya nanti dipastikan aja datanya udah sesuai gitu yang di load di sini. Itulah fungsi dari penelaannya, dan nanti penelaan juga harus membuat surat nota dinas ataupun surat yang lainnya pelengkapnya, itu tetap peran aktif daripada penelaah. Jadi tools ini digunakan untuk membantu proses penelaahan teknisnya. Tampilan toolboxnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 4 tools ya, sesuai yang dijabarkan tadi. Lalu yang pertama kita harus install dulu ArcGIS Pro, clone environment, add Python to path. Ini karena apa? Karena di environmentnya ArcGIS itu meskipun kita udah clone, udah activate, kadang itu kita nggak bisa install. Nah nanti kita cobain deh. Kita kalau install dari ArcGIS-nya langsung sebenarnya ada menunya, tapi nggak bisa tuh biasanya. Nambahin library itu nggak bisa. Makanya kita harus tambahin Python to path, baru nanti add library-nya. Nah ini penyiapan project, layout, dan data spasial itu di templating tadi udah ada. Terus templating dokumen dan Excel ini juga yang itu tadi ya disebutkan. Kalau penyiapan project, layout ya layoutnya udah ada di file yang di sini tadi. Layoutnya itu pakai yang ini, layout SS ini di dalamnya sudah termasuk sama mapnya. Jadi kalau di ArcGIS Pro itu cukup di share layoutnya, mapnya nanti bisa dibaca. Nanti kita pelajari lebih lanjut lah ke depannya. Oke, lalu yang terakhir adalah menjalankan toolsnya. Jadi ketika ini semua udah disiapin, baru kita bisa jalanin toolboxnya. Ini adalah QR buat instalasi ArcGIS-nya, ini QR untuk materinya. Nah ini requirement dari ArcGIS, dia harus ada .NET-nya dulu. Kalau teman-teman belum pernah install ArcGIS, ada punya Microsoft.NET di desktopnya, ini harus diinstal dulu. Kalau WebView 2 ini, dia juga harus diinstal nih, terutama buat teman-teman yang belum menggunakan Windows 11 ya, karena kalau udah Windows 11 biasanya udah bawaan nih WebView-nya. Tapi kalau belum ataupun teman-teman jarang update Windows, nah itu biasanya ini tetap harus diinstal manual. Link installnya ini cari aja di Google ya, ArcGIS Pro software requirement gitu, nanti muncul link installnya tuh ini, tinggal diklik aja yang biru-biru ini, diklik dan nanti ada instalasinya. Ataupun pakai yang QR ini udah saya download, cuman mungkin nggak yang terbaru banget ya, untuk saat ini mungkin terbaru, tapi kedepannya mungkin ada update lagi, lebih validnya bisa di sini. Ini hardware requirement-nya bisa diperhatiin, jadi minimum PC yang digunain seperti apa. Nah ini clone Python environment dan activate, ada caranya seperti ini. Ini ada Windows Python to Windows environment-nya, jadi path-nya tadi kita masukin, Python path-nya ini kita masukin dulu supaya nanti bisa ditambahin. Untuk langkah berikutnya yaitu ini, nambahin library. Sebenarnya di ArcGIS itu ada menunya, cuman kita nggak bisa modifikasi di situnya, kadang tuh error gitu. Karena laptop saya itu udah lama banget ya nggak di-update ArcGIS-nya, maka yang pertama kita lakukan adalah install dulu ArcGIS yang terbaru nih. .NET-nya harusnya sudah ada, cuman nanti kita coba ya, kita langsung run aja si ArcGIS Pro installernya ini untuk mengupdate. Di unpack dulu ya, dia unpack ke halamannya download tadi, tapi nggak apa-apa, nggak usah kita tahu, nanti tinggal di next aja pas finish. Kalau berhasil dia nanti akan running lagi si Windows-nya. Oke, sambil menunggu saya ngopi dulu dan sarapan, belum sarapan. Jadi video ini santai aja ya, kalau mau di skip aja. Mau nyari langsung tutorialnya, majuin ke depan. Kalau mau sambil nontonin saya makan ya nggak apa-apa, nggak usah di skip. Ini selesai extracting ya, kalau baru kayak ini bukan berarti udah selesai installnya nih. Dia baru extracting tadi, diekstrak ke folder yang kita tuju tadi, lalu launch the setup program, kita close, dia launching lagi, barulah ini nanti installing si ArcGIS. Nah ternyata di sini saya harus update juga dari net berapa yang ada di ArcGIS versi 2,9 ya kalau nggak salah. Udah ke install tadi. Ini versi 3.4 itu harus 8 sekian. Ya udah apa, kita install dulu .NET-nya. Klik install aja. Biarin dia berproses untuk instalasi .NET. Oke, kita close. .NET sudah terinstall, jadi ini bisa kita exit, kita ulang lagi. Ulangnya nggak dari sini ya, karena ini nanti akan ekstrak lagi. Kita cari di ArcGIS Pro 3.4. Oke, di dokumen ya, ternyata bukan di download. Ini di dokumen, ini ada. Nah, ini installernya. Sebenarnya tadi itu extracting data buat ini. Ini installernya, tinggal kita run ulang. Kita next aja. Next. Jadi dia biar update dulu si
ininya ArcGIS-nya. Dan di laptop ini tuh belum pernah saya pakai buat run si toolbox-nya yang dikembangin itu ya. Jadi nanti benar-benar ini dari awal juga, setup environment dan lain-lain ini dari awal. Dia harus removing dulu nih ya. Jadi versi yang lama tuh kayaknya otomatis dia hapus lalu nanti baru installing. Jadi mungkin ini ya progresnya agak lebih lama daripada benar-benar belum ada ArcGIS nih di sini, karena versi upgrade-nya itu versi mayor ya, dari 2 ke 3 tuh versi mayornya. Oke, selesai instalasinya. Sekarang kita run ArcGIS Pro-nya. Balik lagi ke sini. Ini kita install dulu ArcGIS Pro. Setelah install, kita clone Python environment dan activate. Yang kedua dulu ini kita jalani. Clone dulu, lalu activate, baru add Python to pet. Clone Python environment dan activate. Jadi nanti masuk ke package manager, lalu clone yang aslinya. Oke. Ini oke ya, ini udah ada update lagi. Ya udah deh, kita update dulu ya, karena ini 3.4 ada update yang baru. Oke, kita update dulu, mumpung terhubung ke internet ya, jadi sekalian aja diupdate. Nanti setelah diupdate baru kita masuk ke package. Takutnya kalau kita menunda update-nya, kita tunda-tunda update-nya, ternyata dia update-nya ini sebenarnya bukan mayor banget ya, cuman dia bukan di minor juga, karena ya mungkin minor tapi bukan minor banget juga. Jadi kan dari 34.0 pindah ke 35.0, bukan yang 34.3.5.6. Nah itu mungkin minor banget. Tapi 34 ke 35 nih menurut saya lumayan signifikan juga. Meskipun dia bukan mayor, bukan dari yang kalau tadi kan 2.9 jadi 3.4 nih, ini mayor banget, 3 depannya kan udah beda. Ini tapi menurut saya ini juga nggak bisa diremehin, karena dia lumayan nih naiknya, bukan cuma yang di koma yang belakang. Jadi update aja, takutnya nanti package manajernya itu juga berpengaruh. Maksudnya gini, ketika kita updating yang versi lumayan ya bedanya, package manager itu bisa jadi terpengaruh karena dia nanti itu ngikut environment-nya si Python. Jadi Python-nya itu apakah sesuai dengan yang udah kita bikin, udah kita setup. Misalkan saya setup di 3.4 nih, kita setup. Kita pakai di 3.5, bisa jadi library-nya itu ada update juga gitu. Jadi mau nggak mau kita update lagi. Belum tentu langsung bisa dipakai. Tapi itu bisa jadi ya, belum tentu seperti itu juga. Ada kemungkinan karena itu update-nya lumayan ini bisa jadi agak terpengaruh. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya kalau ada notif update, belum setting package manager, belum setting yang environment ini tadi, environment dan ini belum kita setting. Kalau ada notif update bisa mungkin update dulu biar nanti nggak bermasalah. Nah ini di sini ada nih beberapa yang invalid environment ini, nggak tahu juga kenapa. Di punya saya yang lama ya, di environment yang lama tuh ini environmentnya invalid, udah nggak bisa digunain, jadi harus bikin environment baru. Kita balik ke ArcGIS, masih downloading, biarin dia download dulu. Selesai download nanti install versi yang baru, dia naik upgrade ke 3.5, baru nanti kita masuk ke package manager untuk setting environment-nya. Jadi itu lebih safe lah, bisa dipakai jangka panjang gitu. Kecuali kalau udah terlanjur di package yang ini, terus kita tidak ingin udah terlanjur di package yang ini dan kita tidak ingin update versi ArcGIS-nya, ya mungkin itu masih aman, nggak begitu salah, karena nanti nggak perlu setting package manager juga. Tapi software ini masih software berjalan ya, si ArcGIS Pro ini, karena sifatnya subscription, jadi dia pengembangannya itu justru lebih difokuskan. Jadi ada kemungkinan update, besok update lagi. Jadi fitur-fiturnya dan pengembangan, misalkan ditemukan ada bug, itu akan lebih fokus di situ. Beda dengan yang versi ArcGIS yang lama ya, yang mana itu bukan bersifat subscription, jadi dianggap itu yang udah stable. Mungkin nanti kalau ada update dia harus download lagi kayak patch-nya gitu baru di ini. Kalau ini udah subscription ya, jadi langsung otomatis ada notif buat update. Kita tunggu aja sampai selesai. Oh iya, tadi itu installernya, padahal ini ada versi 3.5 ya, cuman installer yang saya dapat itu bukan di 3.5, makanya harus update dulu. Ketika diinstal tetap dia minta update, karena yang installer yang pas ketika itu saya download di webnya itu adanya 3.4, jadinya harus update-nya secara online kayak gini. Tapi cepet kok ini, dia updating. Oke, ArcGIS-nya akan nge-close dan dia akan update. Agree.
Oke, update-nya sudah sukses ya. Kita start. Biar running lagi ArcGIS-nya. Oke, kita langsung masuk ke ini update. Kalau update udah pasti udah nggak ada ya, karena barusan kita udah update. Langsung ke package manager. Nah, di sini kenapa kita harus tadi itu clone, habis itu deactivate? Karena kalau kita pakai yang default Python environment, jadi pakai default itu nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa kita tambahin library apapun, itu nggak bisa. Makanya di sini disuruh clone dan aktifkan environment yang baru terlebih dahulu. Caranya ini klik gear, kita klik, lalu ini kita clone. Di sini kita klik clone. Ini mau ditaruh di mana itu bebas. Cuman kali ini saya mau naruh di Python 3. Namanya ini ArcGIS Pro Clone. Oke, yang kita bikinnya di sini. Jadi Python 3 ArcGIS Pro Clone, ini copy aja nggak apa-apa, nanti buat ngebikin yang add to path-nya. Ini baru dia running cloningnya. Jadi di sini ada keterangannya ya. ArcGIS Pro PY3 clone yang kita pakai. Namanya ada clone-nya. Bukan ArcGIS PY3 doang, tapi ada clone-nya. Nah, di sini dia baru installing package. Nanti update lagi install apa, nanti install apa, update masih banyak. Jadi dia cloning dulu, biarin dia cloning. Setelah cloning nanti baru diklik ini activate-nya, tapi di cloning yang baru nanti ada di baris bawah. Kita tunggu aja. Ini clone-nya udah selesai. ArcGIS Pro PY3 clone-nya udah ada. Ini external environment, bukan yang default. Kita activate dulu dari sini. Klik titik 3 ini, kita klik, ada activate, kita klik. Oke, nah ini udah aktif nih menggunakan yang clone. Tulisan kuning di sini tadi itu udah hilang karena sekarang yang aktif itu adalah yang clone. Nah, ketika kita udah pakai versi clone, udah aktif, di sini udah pakai clone, udah centang. Ini di sini juga environment active itu ada yang clone. Ini kita oke aja. Nah, sebenarnya harusnya itu di sini bisa add package. Misalkan ya kita cek Python -docx, nggak ada. OpenPY, nah OpenPY XL ini ada, dia udah keinstall juga. Berarti nanti kalau kita install harusnya udah satisfied ya, jadi nggak perlu di ini. Terus misalkan docx tpl. Oke, nah di sini nggak ada nih. Nah, kalaupun di sini ada, itu kita klik install gitu, tapi nanti ketika mau kita install tuh belum tentu berhasil gitu. Di sininya notif dari tesnya ataupun apa ya, daftar pekerjaannya tuh beberapa kali saya cobain tuh gagal, nggak bisa langsung install dari sini. Makanya kita butuh langkah selanjutnya, yaitu add pattern to Windows environment. Jadi kita klik Windows, ya kita buka Windows, lalu ketik aja di sini env. Jadi kita buka environment sistemnya. Sistemnya kita buka, lalu environment variable, buka path. Kita tambahin yang baru, lalu kita add tadi lokasi kita clone tadi ada di mana. Ya, directory kita clone tadi itu ada di mana. Kita tambahin di sini. Lalu tambah new lagi, satu lagi. Paste lagi. Garis miring. Ini garis miringnya, waduh mati lagi. Oke, gini, garis miring SCRIPTS S ya, sorry. Nah gini, jadi tambahin dua ini sesuaiin dengan direktori teman-teman nyimpen clone-nya tadi itu ada di mana. Kebetulan saya nyimpennya di Python 3 ArcGIS Pro ini, ya tambahinnya kayak gini. Ini kita oke. Kita oke lagi. Lalu selanjutnya itu kita cek. Caranya itu cek, buka lagi di sini, klik Windows lagi, ketikkan terminal. Kalau teman-teman pakai Windows yang versi sebelumnya mungkin pakai command prompt lah. Command prompt ini bisa juga. Teman terminal di sini aja pakainya terminal. Kita buka, lalu kita ketikkan ini pip min v. V-nya gede ya.
lalu tekan enter. Nah, dia muncul kayak gini. Kalau munculnya merah, itu berarti path-nya tadi itu perlu dicek lagi. Path-nya bener nggak? Dia berarti kalau merah, ada errornya, itu dia belum kepanggil tuh, path-nya belum bener. Sama ketika ini udah muncul gini, ini juga perlu dipastiin. Ini path-nya si pip itu sama nggak dengan yang kita clone di ArcGIS tadi. Nah, ceknya gini. Di sini, ini yang kita clone itu path-nya ada di sini. Ya, path-nya kayak gini. Nah, ini sama nggak? Ketika ini udah sama, berarti udah aman. Jadi kalau ini udah sama tuh udah aman. Kenapa aman? Karena jadi kalau ini udah sama, itu udah aman. Jadi kita tinggal install yang selanjutnya. Jadi kita nanti ketika lakukan install ini DOCX TPL, OpenPyXL, Python DOCX itu udah sesuai dengan environment pattern yang kita maksud, yang dipakai juga di ArcGIS. Gitu ya. Jadi misalkan di sini tinggal kita install selanjutnya pip install DOCX TPL. Oke, dia akan installing. Nah, kalau belum pernah download sama sekali, dia akan downloading dulu. Download, install. Nah, ini udah successfully install doc compose versi sekian. Dan ini Python DOCX udah otomatis ke-install ya sebenarnya. Jadi kalau kita nanti panggil di sini, kita yang selanjutnya kan yang paling bawah ini ya, pip install Python DOCX. Itu harusnya nanti statusnya sudah satisfied karena DOCX TPL itu udah otomatis nginstal si Python DOCX. Cuman buat lebih pastinya nanti tetap kita lakuin itu perintahnya. Ini selanjutnya adalah pip install OpenPyXL. Ini juga harusnya udah satisfied karena tadi di ArcGIS udah ada ya. Nah, requirement already satisfied. Udah ada nih di ArcGIS-nya. Selanjutnya yang terakhir pip install Python DOCX. Install. Nah, ini juga udah ada. Requirement udah satisfied, ya udah ada karena si DOCX TPL itu udah nginstal otomatis yang versi 1.1.1.1.2 udah keinstall. Jadi ini udah aman secara library-nya, udah aman. Langkah selanjutnya, kalau di sini udah habis ya di PPT ini udah nggak ada lagi. Kita langsung ke prakteknya. Ini udah aktif, environment-nya udah ada. Sekarang kita balik ke ArcGIS Pro-nya, lalu mulai untuk start without a template karena nanti kita import aja template-nya yang udah kita sediain, udah di download tadi, udah dibagiin. Nih start without template, lalu kita siapin dulu yang alat bantu telaah ini karena ini zip ya, kita ekstrak dulu. Ekstrak all, ekstrak. Oke, jadi dia udah terekstrak nih, di sini udah ada. Oke, lanjut ke sini. Dia baru processing buat create project ya, meskipun kalau defaultnya ketika kita start with the template itu belum ngebikin project. Jadi nanti ketika kita udah setting semua, baru kita save itu projectnya mau di mana, biar besok nggak harus ngelot ulang lagi dari awal gitu. Oke ya, ini udah kebuka. Memang kosong karena tadi kita start without template. Ini tuh kosong, nggak ada apa-apanya. Lalu yang kita lakukan adalah import layout. Kita nggak milih dari layout yang udah ada, tapi panggil layout yang udah di share di tadi itu telaah. Jadi nyimpennya di mana? Diingat-ingat. Misalkan saya di sini nyimpen di baris. Sorry, nggak ada di sini. This PC data download tadi apa nih namanya, adalah praktek ya. Di dalam praktek ini alat bantu telaah, lalu ada ini layout SS telaah PAGX. Ini kita buka. Nah,
Jadi ketika yang di download tadi, hari ini kita buka ini aja. Nah, alat bantu telaah. Nah, di sini itu ada yang ini nih, layout SS telaah PAGX. Itu yang kita load di ArcGIS ini tadi. Nah, ini udah kebuka nih sekarang. Udah kebuka nih. Tampilannya adalah hanya tampilan layout, bukan tampilan maps. Jadi kalau di ArcGIS Pro itu kita mau bikin maps banyak pun bisa, import map lagi bisa, layouting lagi bisa dalam satu project. Itu bedanya dengan ArcGIS ataupun ArcMap ya, versi yang lama tuh. 10 titik sekian, itu bedanya kita satu project itu bisa banyak. Nah, lalu datanya kita ingin ngolah mapnya ini gimana gitu. Sedangkan yang di load cuma layout. Masuk ke katalog. Nah, di sini ada katalog, buka. Ini udah otomatis ketika satu project dibuat itu udah ada database. Jadi ada default GDB-nya ada di mana. Toolbox defaultnya juga udah dibikinin. Mapnya yang udah kita load tadi, ini telaah. Bisa dilihat sini telaah di sini udah ada. Jadi ini kalau kita mau open, tinggal klik kanan open. Oke ya. Jadi layout ini akan ngelink. Jadi akan sinkron di antara telaah 2025 yang berupa map sama telaah 2025 yang ada di dalam layout SS telaah. Nah, jadi kalau kita cari di sini, ini kita rapiin dulu ya. Yang pertama kita harus ngelingin dulu nih data-data ini sebelum nanti kita proses untuk toolboxnya. Yang pertama misalkan ini contoh Kalimantan, ini ada di folder, oh ya biar enak, ini foldernya belum ada connection ya, kita koneksikan dulu, kita tambahin koneksi folder, insert add folder, biar nanti nggak nyari-nyari lagi. Bisa kayak gini, insert add folder, download, tadi itu ada di download, praktik, lalu alat bantu telaah ini ya, atau di folder praktik aja nggak apa-apa, folder praktik misalkan, itu add folder connection. Di sini folder ini di katalog itu udah ada nih praktik. Nah, ini bisa pakai add folder connection di sini atau bisa klik kanan di folder add folder connection, itu juga bisa sama. Nah, intinya ini udah ke load di sini dan ini data-data ini tinggal kita masukin. Nah, untuk ini contoh Kalimantan itu filenya ada di latihan. Ini ada contoh Kalimantan. Cara ngelinginnya ini yang tanda seru ini kita klik. Jadi kita tinggal repair aja, cari filenya itu ada di mana. Ada di latihan contoh Kalimantan. Oke. Oke ya, ini udah oke. Udah nggak tanda seru lagi. Satu lagi untuk yang data lokal itu ada banyak nih ya. Nah, ini nanti kenapa ini di dalam satu grup, jadi data ini sebenarnya di grouping kayak gini, dia di grup. Nah, data ini di grouping karena nanti pas proses yang capture telaah itu harus berdasarkan grup datanya, itu grup layernya itu di mana. Baru yang di dalam grup ini misalkan data lokal, semua data yang ada di grup data lokal ini akan di capture, akan diproses capture gitu. Oke, untuk ngelingkan ke situ biar enak, soalnya kalau kayak gini saya harus nyarinya nanti di dalam PC, terus di mana cari. Kita linkkan lagi aja lewat sini. Tingin dulu di mana tadi datanya. Misalkan saya ada di sini IGT. Oke, nah di sini nih ada banyak data yang mana seharusnya bisa dilingkin ke sini. Nah, tinggal kita cari nih PBPH, ambil ke folder. Nah, folder udah ada IGT nih, tinggal kita cari PBPH, kita linkkan ke sini semua. Dia akan repairing, berusaha untuk repairing, tapi ya belum tentu berhasil karena penyimpanan ketika dibuat layoutnya ini lokasinya berbeda dengan yang sekarang. Ini udah beda PC, jadi posisinya ini sama dengan posisi teman-teman. Nah, ini tapi dia bisa repairing karena dia IGT-nya di dalam IGT semua datanya ada ya. Ternyata dia bisa langsung repair semua nih. Udah aman. Jadi misalkan kita cek contoh Kalimantan, kita buka datanya di sini, kita zoom ke Mulyanianto. Oke, kita mau cek manual kawasan hutannya apa. Nah, ini udah muncul. Mau cek manual penutupan lahan 2020. Nah, dia udah muncul juga. Oke, udah ada ya.
Ini ada selection, kita clear selection dulu di sini. Clear. Kita close lagi contoh Kalimantan. Nah, datanya udah berhasil kita load. Lalu di data lokal ini sudah nggak ada yang tanda seru, termasuk board imagery. Board imagery kita cek, dia koneksi ke internet. Oke, ini bisa terlihat ya, citranya muncul. Kalau citranya tanda seru, berarti nanti teman-teman perlu save dulu, habis itu di close ArcGIS-nya baru buka lagi. Oke, meskipun ini nggak tanda seru, tapi saya tetap harus nyimpen dulu daripada nanti harus ngelingin lagi kan. Jadi ini saya save dulu projectnya. Mau simpen di mana? Mungkin saya mau simpennya di sini aja, di folder praktik. Ini simpan projectnya sebagai praktik telaah gitu ya, projectnya praktik telaah. Oke, dia akan saving data, saving project. Nah, di folder ini tadi udah berubah nih jadi praktek telaah. Sebelumnya kan untitled ya. Udah praktek telaah, di default GDB-nya ada. Udah ada. Default toolbox juga ada. Nah, lalu selanjutnya gimana untuk proses telaah? Nah, proses telaah itu kita tinggal panggil di folder praktik ini tadi. Itu udah ada alat bantu kan tadi. Alat bantu telaahnya. Dan ini telaah indikatif PPT/PKH ini udah ada. Ini udah ada di sini semua. Jadi tinggal kita klik, kita jalankan. Boleh klik 2 kali ataupun open, sama aja. Klik 2 kali juga jalan, open juga bisa. Nah, kemarin itu masih ada yang error nih di sini karena ada parameter yang harus diupdate. Ternyata karena kan ini versi 4.4 kemarin ada updating di tutupan lahan dari 2023 ke 2024 dan ternyata ada sedikit yang harus diperbaiki. Nah, kemarin ketika teman-teman nyobain itu beberapa masih error, sedangkan di tempat saya cobain itu nggak error. Cuman ini udah diperbaikin. Kalau di laptop ini nanti berjalan normal berarti sudah nggak ada error. Tapi kalau di sini nanti error, berarti videonya mungkin akan saya break dulu atau tetap lanjut, tapi nanti ada updating lagi dan ada update videonya untuk proses telaahnya, bahwasanya dia udah nggak error seperti itu. Jadi kita coba aja. Ini sama-sama baru running pertama ya di laptop ini. Kalau di sini berhasil, makanya nanti di teman-teman juga harusnya berhasil. Oh iya, ini kan tinggal kita isi nih pemohon dan lain-lain. Sebelum ke situ, ini kan tadi tanda seru semua udah berhasil kita hilangkan ya. Dan kita nggak perlu reload karena board imagery-nya sudah nggak tanda seru dan udah muncul. Nah, ini tadi kita berada di map. Gimana kondisi layout? Nah, karena ini tadi saya bilang ini sudah sinkron, berarti di layout harusnya juga udah nggak tanda seru. Nih, untuk data lokal sudah ke load semua karena ini sama. Ya, yang dimunculkan di layout sama yang ditelaah itu adalah sama. Oke, jadi kalau processing yang telaah indikatif itu bisa keduanya sebenarnya. Cuman kalau mau lewat map itu bisa. Cuman nanti kalau yang capture itu bisa layout inilah yang dibutuhkan gitu. Ini kita masukin pemohonnya yaitu contoh Kalimantan. Kawasan hutan kita load dari sini. Ini kawasan hutan kita masukin, bisa drag-drag kayak gini ataupun bisa juga lewat ini drop down ini kita turun ke bawah cari PPT/PKH ini. Nah, kemarin ada pertanyaan dari nama yang di data lokal ini boleh nggak diganti gitu. Sebenarnya nggak apa-apa diganti aja, tapi ada beberapa yang sebaiknya tidak diganti, khususnya untuk ini nih. Data ini buat imagery, PL, intinya penutupan lahan sama buat imagery sebisa mungkin jangan diganti namanya, karena ini nanti akan dicari berdasarkan nama imagery. Jadi kecuali kalau pakai
data citra yang udah ada. Misalkan aku nggak mau pakai data citra yang online gitu, mau pakai yang offline aja, nggak apa-apa. Buat imagery-nya dikeluarin, tapi masukin data citra ke sini, entah itu namanya apa, tapi ada konten name-nya itu ada imagery. Jadi misalkan mau pakai Landsat, ya udah masukin aja data Landsat, misalkan Pulau Sumatera, Landsat Sumatera, tambahin lagi di belakangnya imagery. Jadi dia akan ngebacanya imagery. Nah kalau tutupan lahan, gunain aja defaultnya seperti ini, itu nggak apa-apa. Tutupan lahan itu berpengaruhnya hanya ketika capture itu membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dibandingkan data yang lain, karena tutupan lahan biasanya lebih banyak datanya. Oke, kita lanjut, kita isi ke sini. Kalau teman-teman bingung juga bisa klik ini hint-nya yang warna biru-biru ini isinya apa. Tutupan lahan belum ada hint-nya ya ternyata, tapi kurang lebih sama lah, pasti paham. Yang 2020 kita masukin 2000 dulu. 2000 dulu, baru nanti selanjutnya 2020 bisa kita drag and drop. Terus penutupan lahan PL 2024, lalu pip. Nah ketika processing ini yang telah indikatif ini, imagery nggak dipakai karena dia hanya murni analisis spasial. Jadi yang model builder itu adalah di sini, lalu POps itu di sini, PBPH, data PBPH, data PPKH, eksplorasi, Rehabdas, perhutanan sosial itu yang PS ini ya. Lalu RKTN. Nah, RKTN ini kita acu nih. Dia kan pakai Kalimantan ya. Karena RKTN per pulau, ya berarti kita harus pakai RKTN-nya yang Kalimantan. Nah, lalu kenapa di sini ada yang lainnya? Ya nggak apa-apa. Cuman ini kalau nanti proses yang capture, ini kalau nggak dikeluarin dari data lokal, dia akan ke capture juga meskipun kosong. Cuman untuk proses telaahnya tetap kita prosesnya pakai Kalimantan. Jadi saya biasanya nggak saya keluarin, biarin aja karena cuma nambah beberapa data doang untuk di capture dan itu tidak membuat lebih lama ya, paling ya nambah dikit lah, masih toleran lah. Nah ini datanya udah semua, kita cek dulu data Kalimantan udah sesuai, ini berada di data lokal semua ya, udah masuk PL, PIP. Kita cek dengan caranya ini, cukup diarahin aja kursornya ke sini, dia bener nggak datanya yang dipakai data yang itu gitu. Rehab, oke, PF, oke, Kalimantan, oke, pelepasan, oke. Nah, di sini ada tambahan daripada yang sebelumnya. Ini ada box space, ada satu parameter tambahan. Jadi ini kita pilih geodatabase sebagai workspace yang akan digunakan selama proses analisis berlangsung. Jadi sebelumnya ini nggak ada. Jadi ini kita pilih. Nah misalkan ini di praktik telaah itu udah ada database. Atau misalkan teman-teman mau pakai database yang lain, boleh aja pilih. Di sini udah ada di praktik telaah itu ada default GDB. Saya mau pakai yang ini aja. Lalu klik OK. Saya sarankan, bukan saran ya, ini wajib GDB-nya aja lah. Jangan masuk misalkan di dalam GDB nanti ada feature class, ada apa? Iya kan feature class ya, dia mengelompok gitu. Jadi nggak usah, langsung GDB-nya saja. Murni di GDB-nya yang kita load. Oke. Kita pastiin di sini dia ada di GDB ya. Itu direktorinya adalah direktori GDB. Final output ini secara default dia akan ada download ini karena lokasi alat bantu telaahnya ada di sini ya. Lalu ini ada hasil telaah 25 garis miring telaah indikatif. Nah, folder sampai yang di sini, sampai yang hasil telaah 25 itu dipastiin ada. Jadi di sini makanya saya tambahin folder itu folder kosong. Hasil telaah 25. Itu nanti buat nyimpen hasilnya ada di situ. Tapi teman-teman misalkan mau mindahin datanya, mau mindahin, saya nggak mau pakai folder yang itu, nggak apa-apa. Tapi ini di copy nih, namanya copy dulu. Tadi kan misalkan sampai, nah kan
saya nggak mau folder di hasil telah A25, mau nyimpennya di tempat lain. Nggak apa-apa, ini copy namanya di copy, karena nanti biar sesuai format ini ya namanya, untuk capture yang selanjutnya itu biar sesuai namanya. Lalu kita browse, kita pindahin nih, misalkan mau nyimpennya di folder yang ini, di folder latihan atau di folder mana, nggak apa-apa. Lalu ininya paste ke sini, klik OK. Cuman untuk kali ini saya tetap aja di folder yang hasil telah A25. Dan kalaupun teman-teman mau mindahin datanya, mindahin ya di folder apa, pastiin folder tersebut ada. Jadi kalau folder 25 ini, misalkan teman-teman nggak mindahin nih, misalkan masih tetap di sini, tapi folder telah A25 ini, folder ini nih nggak ada foldernya, pasti akan error. Jadi pastiin folder yang dituju itu udah ada. Statistik output juga sama. Kalau mau dipindahin, teman-teman bisa mindahin dari namanya setelah hasil telah A25. Nah, kalaupun tetap di sini, intinya ketika nyimpen output itu pastiin folder outputnya tuh sudah ada. Oke ya, ini mungkin udah bisa dipahamin. Kalau teman-teman mau setting lanjutan kayak environment yang mau disetting, boleh, karena di beberapa processing data itu sudah support untuk parallel processing. Nah, di sini ada keterangannya parallel processing itu kayak gimana, processing vektornya mau diisi berapa. Nah, ini disesuaikan dengan CPU teman-teman. Misalkan saya punya prosesornya punya 4 core, saya mau pakai semuanya, berarti isi aja 100%. Atau saya punya 12 core, ya, mau dipakainya 8 core doang, ya udah berarti diisi pakainya 8, atau mau presentasi juga bisa. Tapi kalaupun ini di default, nggak di setting environment-nya, itu juga nggak masalah. Jadi ini ada keterangannya. Kalau empty, dia akan otomatis determine how many process. Jadi udah otomatis aja ngikut si ARGIS-nya gitu. Tapi kalau mau lebih kencang atau kita yakin lah, aku baru nggak meroses apapun nih, biar ARGIS-nya ini fokus, prosesornya bisa make sekian prosesor langsung dipakai, itu bisa. Ataupun ini bisa dikaliin juga sih sebenarnya. Misalkan kita punya prosesor berapa, dipakai berapanya, itu bisa, nggak apa-apa. Dia akan ke split gitu. Oke, untuk saat ini environment tadi saya kosongin, saya pakai default aja. Nah, saya tambahin apa-apa di environment, cukup di parameternya aja. Parameter kita pastiin udah keisi semua, folder output sudah ada, workspace-nya yaitu default GDB-nya. Sebenarnya nggak harus default GDB ya, GDB yang kita pakai lah, itu sudah benar. Jadi di GDB-nya, di GDB ini fungsinya untuk menyimpan hasil-hasil sementara. Jadi kan ini kan akan contoh Kalimantan itu akan diproses entah clipping dan lain-lain, analisis spasialnya tuh berdasarkan IGT yang ada di sini, itu nanti akan kesimpan secara temporary di default GDB. Tapi setelah processing selesai, itu data semua akan hilang karena itu sifatnya temporary. Nah, output ini sebenarnya bisa juga nih, kalau kita aktifin ini jadi memory workspace, jadi cuma temporary juga, cuman jangan diaktifin. Nanti kita kan masih butuh ya SHP outputnya gitu. Jadi biarin aja. Oke, selanjutnya langsung kita run aja, semoga tidak error. Aman. Oke, dia berjalan cuma 2 menit 54 detik berhasil dijalankan ya, meskipun dengan warning. Tapi warning ini aman, nggak apa-apa. Kita cek outputnya. Tadi outputnya harusnya ada di hasil telah A25. Nah, udah ada nih. Outputnya udah ada di sini. Kita cek Excel-nya. Kita buka nih ya. Excel-nya kita cek. Nah, ini udah ada ya, beberapa nih udah ada. Oke, sumber datanya pun juga udah lengkap. Ini dari, kalau sumber data mulai dari kolom M itu berarti benar di templating pemohonnya. Karena nanti kalau sumber datanya tidak mulai dari M, dia akan error di pas proses setelah afterward. Tapi ini normal, datanya berhasil, benar ya, dia berhasil, dan data di sini sumber datanya semuanya ada.
Ini udah ada, termasuk untuk kesimpulan mana. Nah, ini kesimpulan juga udah ada. Dia bisa masuk atau tidak ada semua di sini. Berarti si Excel-nya berhasil, nggak usah kita simpan. Dan SHP-nya ini kita load sekarang. Ini udah berhasil ya, geoprocessing yang pertama sudah berhasil. Telah indikatif sukses. Oke. Gitu praktik. Tadi ketutup nggak ya? Oke, selanjutnya itu kita buka dulu hasilnya tadi. Kita akan running yang ini, capture indikatif. Capture indikatif ini butuhnya data pemohon. Pemohon bisa pakai yang ini kan. Ini contoh Kalimantan adalah data pemohon. Kita tarik sini. Cuman kita masih butuh nih, kita ingin capture juga si pertimbangan. Jadi hasil SHP yang udah kita proses di indikatif tadi sama areal yang non PPT/PKH, karena dia kalau udah masuk PPT/PKH poligonnya kan akan dipotong tuh. Nah, ini harus disiapin dua data ini. Nah, dua data ini ada di mana? Kita masuk ke katalog lagi. Kita cek di hasil telaah 25. Nah, ini udah ada SHP-nya. Kita drag aja ke sini. Nah, ini adalah SHP telaah indikatif contoh Kalimantan. Ini tadi namanya kebuat otomatis ya. Lalu klik dua kali supaya simbologinya bisa kita ganti. Klik dua kali, dia akan muncul simbologi kayak gini. Kita nggak milih, tapi kita back dulu. Kita back, lalu klik ini titik 3 import simbologi. Kita ambil dari yang udah ada nih, yang udah ada kesimpulannya. Kita ambil, masukin ke simbologi layer. Ini udah otomatis kebaca, value field, kesimpulan-kesimpulan, kita run. Oke, udah berhasil. Jadi udah ada ya di sebelah sini. Simbologinya sudah sesuai. Bisa masuk atau tidak, udah ada semua. Lalu kita butuh load lagi. Satu lagi ini kita load lagi. Telaah indikatif PPT/PKH kita load. Jadi dua ya. Ini namanya sama. Nah, nama ini nggak boleh sama. Ketika processing data itu nama nggak boleh sama, makanya ini yang satunya itu kan kita butuh. Sorry, ada di, kita cek lagi pakai toolboxnya. Toolboxnya kita mau capture. Itu ada pemohon, pertimbangan sama non PPT/PKH. Jadi yang ini indikatifnya ataupun pertimbangannya itu udah ada, udah kita siapin. Pemohon udah kita siapin. Satu lagi ini non PPT/PKH. Nyiapinnya berarti pakai SHP hasil telaah. Kita tambahin aja underscore non PPT/PKH. Sebenarnya namanya bebas, yang penting nggak sama. Jadi nanti 3 data input ini itu namanya dipastikan beda-beda. Nah, untuk yang non PPT/PKH simbologinya kita samain dengan contoh Kalimantan. Simbologinya tinggal diklik gini, dia muncul, pilih yang black outline, lalu properties kita naikin jadi 3 biar lebih tebal. Oke. Udah ya, simbologi sudah clear. Berarti data ini sudah bisa kita masukin ke capture. Capture indikatif kita tarik aja ke sini. Contoh Kalimantan sebagai pemohon, telaah indikatif sebagai pertimbangan. Yang ini yang ada non PPT/PKH-nya, simbologinya sama dengan data pemohon. Ini kita masukin ke areal non PPT/PKH. Itu jika ingin capture-nya berubah. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin capture data yang lain, makanya di sini tadi pertimbangan sama areal permohonan itu dibikin opsional. Jadi ketika misalkan teman-teman mau telaah manual tentang kronologis tapi butuh capture-nya ini biar otomatis, nah itu masukin aja pemohonnya mana, pertimbangannya sama areal permohonan non PPT/PKH, nggak usah di-input, itu nanti bisa. Nah, nanti yang ngebedain adalah grup layernya, itu yang dipilih yang mana gitu. Jadi selanjut dulu ya, dari atas nih misalkan map ini kita pilihnya adalah telaah 2025. Jadi map yang kita pakai itu adalah telaah 25. Layoutnya kita pakai layout SS telaah. Nah, layoutnya adalah yang ini kan layout SS telaah nih. Nah, map sama layout, mapnya ini harus ada di dalam layout. Jadi yang mapnya harus yang map aktif di layoutnya. Oh iya, di dalam layouting itu kita kan ada legenda. Ini gambarnya masih kecil-kecil.
ini harus kita sesuaikan. Caranya masuk ke ini, di dalam layout ya, pastikan di tab layout bukan di map. Layout, masuk ke legenda, lalu ada 3 data ini, itu kita properties saja, salah satunya properties. Ini 2412 size nya. Kita perlu lihat contoh dari yang udah ada. Ini ada berapa? 60 sama 40 pt. Terus ini dicentang ya, only show feature dicentang, headingnya kita uncheck. Ini yang perlu kita pastiin, ini show ini yang dicentang apa aja, size nya berapa, sama only show ini kita change list. Kita apply ke 3 data legenda, langsung kita select aja, contoh Kalimantan indikatif sama non PPTPK, 3-3-nya kita select. Cara selectnya bisa pakai shift langsung ke atas atau bisa pakai control ya, control ini control, intinya ke select semua. Baru habis itu kita uncheck heading, kita ganti menjadi 60-40 size nya, lalu klik only show feature visible. Nah, dia legendanya otomatis hilang. Kalau ini di uncheck, dia semuanya muncul nih di sini, padahal di atas itu nggak ada lokasi yang dimunculin. Jadi nanti biar yang muncul legendanya sesuai dengan apa yang ada di atas. Oke, kita checklist sehingga dia hilang. Lalu kita balik lagi ke geoprocessing. Jadi kita udah nyiapin ya, legendanya ini udah sesuai, ukurannya udah sesuai, simbologinya udah sesuai. Baru kita pilih nih group layer, kita mau screenshot yang mana. Nah, misalkan teman-teman nanti mau prosesnya yang kronologis kawasan per provinsi, ya pilih aja layer grupnya yang per provinsi. Ini kan ada nih. Atau teman-teman bikin grup layer baru untuk capture data lain, itu bisa digunakan. Yang penting nanti akan berjalannya berdasarkan data pemohon. Pertimbangan dan non PPTWKH ini opsional. Jadi kalau ini dikosongin, dia nggak akan ke capture. Yang ke capture cuma yang di group layer. Nah, oke, kita group layer ini kita pilih. Di sini tadi kan kita pakai data yang ingin kita capture adalah di data lokal. Isinya semua yang ada di sini capture. Mau itu kepakai apa enggak, intinya capture aja. Kayak RKTN ini kan ada apa enggak, capture aja. Tapi misalkan teman-teman mau hapus, saya nggak butuh, saya nggak pakai yang pulau-pulau ini, cuma pakai salah satu wilayah doang, ya nggak apa-apa. Yang disiapin itu doang. Ini kita pilih ya, data lokal. Intinya grup layernya, dan pastiin nama ini nggak ada yang sama. Jadi meskipun dia ada di luar layer data lokal, di luar grup layer data lokal, tetap jangan sampai namanya itu sama, tetap namanya jangan sampai sama. Jadi misalkan PL 2023 ada di sini juga PL 2023, jangan seperti itu, dia nanti akan yang terbaca yang paling atas. Jadi bisa mungkin namanya jangan ada yang sama. Lalu selanjutnya ada di sini jeda waktu. Nah, terangan ini jeda waktu ini untuk tunggu load data ke template. Jadi defaultnya ini saya isi 5. Jeda waktu itu kayak gimana maksudnya? Kayak gini, misalkan data ini nanti akan otomatis cek gini, ngebuka nih. Terus 5 detik, nunggu 5 detik kan dia ngeklik, 5 detik lagi di off, 5 detik pindah ke selanjutnya. Jadi proses loadingnya itu ditunggu. Nah, untuk penutupan lahan, tadi saya bilang penutupan lahan itu ada pengkaliannya. Jadi dari jeda waktu default ini 5, dia akan 2 kali lebih lama. Jadi dia akan dikalikan 2 kali. Jadi secara default pun dia akan 10 detik. Karena apa? Karena tutupan lahan ini biasanya banyak gitu. Nah, simbologinya tuh lama munculnya. Selain itu, dia juga butuh di capture si legendanya. Nggak hanya capture yang bagian atas aja. Jadi beberapa data itu tutupan lahan itu sampai legenda, kalau yang lain itu cuma atasnya. Oke, kita bisa lanjut. Kita output foldernya ada di mana, kita tentuin lokasinya. Folder praktik, kita taruh di sini ya, alat bantu telaah. Hasil telaah ya, tadi udah ada. Kita tambah folder lagi, misalkan capture. Karena nanti akan ditaruh di dalam satu folder ini. Dari capture, kita klik, oke. Kita pastiin lokasinya udah sesuai ya, output foldernya adalah folder capture. Oke, lalu kita tinggal klik run. Oke, jadi dia akan running nih teman-teman. Ya, ketika running nih udah ada nih, dia akan matiin semua layer udah dimatiin. Terus dia akan ngambil nih dari data pemohon
itu ID berapa, dia akan merubah data yang ada di sini. Nah ini tadi kan dia adalah yang non PPT-PKH ya, dia berubah namanya jadi lokasi permohonan. Tapi kalau yang non PPT-PKH tidak dimasukkan datanya ke dalam capture indikatif di sini, maka yang berubah jadi lokasi permohonan adalah contoh Kalimantan, karena dia data pemohonnya di situ, nggak ada data yang non PPT-PKH gitu. Dia akan otomatis nyala. Nah ini RKTN kenapa kok kosong? Ya karena bukan di wilayahnya, karena harusnya cuma Kalimantan doang. Ya, ini udah selesai proses capture-nya, lebih lama daripada proses telah indikatif tadi ya. Jadi proses capture ini memakan waktu 19 menit 9 detik. Ini untuk berapa data? Kita cek di sini untuk 7 data. Jadi ada 7 ID pemohon ya, ada 7 data, itu butuh waktu sekitar 19 menit. Itu juga tergantung dari jeda waktu ini tadi. Jadi jeda waktu kan dia on-in layer, habis itu ditunggu 5 detik dulu baru akan di-capture, 5 detik lagi baru di-capture. Semakin cepat PC kalian, makin cepat PC teman-teman, bisa dikecilin aja 1 detik gitu misalnya. 1 detik udah kelihatan kok, ya udah 1 detik aja diisi. Tapi kalau ternyata laptopnya lebih keong, mungkin bisa ditambahin, disesuaiin. Intinya tetap bisa berjalan. Misalkan selemot apapun laptopnya tetap bisa digunain. Mau dia butuh 1 jam baru keload nggak apa-apa. Taruh aja di sini. Berarti 1 jam itu 3.600 detik ya, misalkan gitu. Masukinnya aja di sini. Oke, ini telah indikatif capture-nya sudah selesai. Nah, bentar ini saya geser ke sebelah kanan aja ya. Panelnya geser ke paling kanan. Jadi teman-teman jangan bingung. Panelnya saya geser ke sebelah sini. Jadi panelnya dari sini, ini udah. Selanjutnya yang terakhir itu telaah to Word. Karena yang combine Excel files ini apa sih? Ini adalah tools untuk merging data menjadi satu Excel. Jadi misalkan hasil output kita tadi yang ini ya, ini cuma satu karena dia Kalimantan doang. Tapi ternyata nanti misalkan ada data lagi yang lain selain Kalimantan, ada Papua, ada apa, ternyata dia dalam satu nota dinas permohonan, ya kita processing biar itu gabung jadi satu. Kita bisa pilih di sini, tinggal tentuin aja foldernya di mana. Dia akan ngebaca, misalkan foldernya ada di hasil telaah nih foldernya, terus mau di merge menjadi apa nih nama file merge-nya, menjadi apa, disimpan di folder mana gitu kan, mau disimpan di alat bantu telaah. Nah ini kan cuma ada satu ya Excel-nya, misalkan jadi gabungan
Excel. Karena ini cuma satu, nanti pasti hasilnya itu sama dengan telaah ini. Kalau ada banyak, dia akan ngebacanya itu by folder. Jadi folder yang di hasil telaah ini akan di scanning semua Excelnya itu dan akan digabungkan menjadi satu output merging file. Jadi kalau teman-teman ada proses telaah indikatif sama ada kronologis, sebisa mungkin foldernya dipisah. Karena nanti ketika mau merging kayak gini, dia ngebacanya itu by folder. Jadi satu folder ada file Excel apa aja akan digabungin. Ya, ini tools ini bisa dipakai buat hal yang lain juga, nggak harus buat konsep telaah yang ini, buat data yang lain pun bisa dipakai. Intinya dia menggabungkan semua file Excel yang ada di dalam satu folder. Ngegabunginnya tuh gimana? Kita klik aja ya, di sini kita run. Ini nanti akan ngebikin file baru namanya gabungan Excel. Cuman karena ada satu, ya ini udah ngebikin nih gabungan Excel. Dia akan ngebikin gabungan Excel. Nah, ini ada di bawah. Kalau ada banyak, dia nanti akan menyesuaikan dengan sheet-nya yang ada di sini. Sheet yang sama akan dimasukkan ke dalam sheet yang sama. Misalkan ada 5 file Excel, dia sheet-nya sama nih, ada ini semua. Ya, masuk ke data sini, baru nanti di sini ngulang lagi dia ID-nya 1, 2, 3, dan dia akan menyesuaikan di tab di kolom mana dia data itu akan dimasukkan. Misalkan objek ID, ya dia akan dimasukinnya di kolom objek ID. Kecuali kalau di antar data itu ada yang miss. Misalkan sama-sama nih di sheet PPT-PKH, tapi di satu data ada yang ada kolomnya catatan atau apa, sedangkan di tempat sini itu nggak ada. Nah, dia nanti untuk data itu akan menambahkan lagi di kolom di sini. Kalau ada beberapa yang beda, dia akan nambah lagi ke sana. Data yang ada bedanya akan ditambahkan, yang nggak ada tetap sesuai dengan data yang di situ. Ini datanya tetap tercombine menjadi satu. Itu fungsinya yang combine Excel. Ya, ini berjalan ya. Hanya memastikan ini berjalan. Cuman karena datanya itu cuma satu, dia ya hanya satu doang. Cuman dia udah membaca nih. Kalau dari sini kan combine file Excel save ke ini, dia udah membaca secara ininya. Oke. Yang terakhir yaitu telaah to Word. Ini yang ditunggu-tunggu karena ini nantilah yang akan menghasilkan file ini. File ini itu akan dihasilkannya melalui tools ini. Nah, template lampiran. Template lampiran ini apa sih filenya? Dia adalah pilih file template lampiran dengan format docx. Jadi kita udah siapin juga di folder alat bantu telaah ya. Ini udah template lampiran, template 4 mode lampiran udah ada. Ini revisi yang bulan 4 ya, udah ada. Nanti ada template surat balasan juga udah ada. Nah, ininya tinggal kita load ke sini. Template-nya yang mana? Template lampiran, berarti pakai yang mode lampiran. Template yang ini template surat balasan. Mau dibikinin sekalian nggak surat balasannya? Karena ini opsional ya, nggak ada tanda bintangnya, berarti dia opsional. Kalau mau dibikinin sekalian, tinggal di load aja template surat balasannya. Nah, ini kronologis karena kita tadi tidak memproses kronologis, berarti nggak usah. Kronologis ini juga datanya nanti ada format outputnya, tersendiri. Namun kali ini nggak kita bahas. Ada toolsnya lagi untuk kronologis. Karena kronologis itu per provinsi dan jadinya ribet, jadi tools ini kita hold dulu. Mungkin nanti kalau memang ada request tertentu dari pojok wilayah untuk menggunakan yang kronologis di provinsi tertentu, kita bisa bantu ininya. Terus tabel indikatif ini adalah hasil Excel tadi. Jadi kita kan udah ada nih tadi hasil processing, ada di hasil telaah, ada kita bisa pakai yang ini aja karena ini cuma satu ya. Tapi kalau tadi datanya ada banyak, Excelnya ada banyak, kita pakai yang gabungan, yang udah di merge dulu, sehingga ketika satu proses itu sudah mengakomodir semua. Kalau ini cuma satu ya satu aja. Misalkan ada Kalimantan, Sumatera, ini kalau nggak kita gabungin, berarti nanti harus nge-run telaah to Word ini harus di-run berkali-kali. Kalimantan sendiri, Sumatera sendiri, ini sendiri. Tapi kalau mau sekali run langsung banyak, di merge tadi dulu, di merge Excelnya, di combine dulu. Nah, ini telaah indikatif, berarti kita pilih dia pakai yang hasil telaah indikatif. Ini ya, sesuaiin, oke. Karena format datanya itu udah sesuai. Nah, tabel alamat ini diisi dengan apa? Ini daftar pemohon. Detailnya ada dalam surat permohonan di format Excel.
Nah, di sini itu ada template-nya juga, template list permohonan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa baca ini ya. Baca ini ya. Nah, ini ada keterangannya di situ lebih lanjut di notepad-nya. Dan di sini langsung kita buka aja template list permohonan. Itu templatingnya seperti ini. Jadi data yang harus ada di sini itu semua kolom ini harus ada, tapi isinya mungkin nanti cukup 1, 2, 3 sampai sini yang diisi, yang lain kalau nggak ada ya berarti error gitu. Provinsi, alamat surat itu nanti nggak akan masuk. Sebenarnya ini data ini kalau ada provinsi, ada alamat suratnya, itu nanti langsung masuk ke hasil telaah ini. Di sini kan ada alamatnya di mana, provinsinya di mana, luas yang dimohon berapa. Seperti itu ada datanya. Makanya ini data ini dibutuhin, sama kayak nanti ketika bikin surat balasan. Nah, ini udah ada nih suratnya, itu inti suratnya apa sih, dia alamat suratnya ada di mana gitu, dia alamat permohonnya ada di mana, tanggal suratnya berapa, nomor suratnya berapa, itu kayak ini standarnya seperti ini. Nah, ngomongin standar juga, ini standar output buat yang di tabel alamat. Balik ke yang tadi, ketika kita mau telaah itu ada standar input untuk SHP permohonan. Nah, kita sambil ngelengkapin yang tabel alamat, kita buka nih SHP permohonannya. SHP permohonannya itu sudah ada di template-nya, juga sudah ada, udah disiapin di alat bantu telaah. Dan ini kita reload alat bantu telaah SHP template permohonan. Nah, ini adalah template-nya. Template-nya teman-teman bisa pakai ini, mulai ngedijit awalnya pakai ini boleh, atau pas udah digit, udah dapat SHP-nya nih, baru di-load ke template permohonan juga boleh. Nge-load-nya tuh macam-macam caranya, bisa di copy paste, bisa di import data pakai append. Jadi bisa search namanya append, itu bisa masukin data, atau copy paste biasa juga bisa. Intinya nanti tuh ketika data yang udah di-digit atau data permohonan itu dimasukin ke dalam template, kurang lebih menjadi seperti contoh Kalimantan ini. Jadi kalau yang di template itu ini kosong, nggak ada isinya ya, cuman table ininya, format atribut tabelnya itu udah sesuai, jadi struktur fieldnya itu udah ada, tapi isinya masih kosong, itu yang di template. Nah, yang di Kalimantan ini adalah contoh beserta isinya. Dia ada ID-nya berapa, pemohonnya siapa, nomor suratnya berapa, tanggal surat, dan lain-lain hingga provinsi, termasuk luasnya ataupun domain. Nah, yang menjadi kunci, mungkin dari nomor surat ke belakang itu agak diabaikan pun nggak begitu masalah ya. Yang menjadi kunci penghubung ini tadi, tabel alamat dengan SHP itu adalah ID. ID-nya berapa itu harus sama. Nah, jadi ketika bikin di sini, itu ID-nya disamakan dengan ID yang ada di sini. Misalkan nih saya copy paste aja juga bisa. Kita select ya, copy paste ke sini. Sorry, ini belum enable. Kita paste ke sini. Nah, ini harus sama. Cuman perlu kita pastiin juga, ini Suroso ada 2 kali nih. Nah, Suroso ini cukup 1 kali aja. Jadi dia benar-benar yang satu datanya tuh siapa gitu loh. Ini ada Suroso, ada siapa, 1, 2, 3, 5. Oh, ini ada Ronald belum masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Intinya ini harus menjadi ID yang unik, nggak boleh ada duplikat. Kalau yang di SHP itu nggak apa-apa, karena SHP-nya memang dia kepotong-potong kan. Kalau yang di sini dia nggak boleh duplikat, karena nanti yang dibaca tuh satu row. Satu row ini akan jadi satu surat, satu lampiran, satu surat, satu lampiran. Tapi surat itu hanya terbuat ketika dia bisa bisa direkomendasikan, bisa bisa dipertimbangkan. Nah, kalau kasusnya kayak contoh yang ini, dia sudah masuk sama tidak dapat dipertimbangkan, berarti dia nggak dibikinin suratnya. Tapi kalau di sini bisa dipertimbangkan untuk masuk, jadi kalau di kolom yang ini ya, total yang dipertimbangkan. Nah, kalau total yang dipertimbangkan ini nggak 0, otomatis dia nanti dibikinin surat balasannya. Oke. Nah, saya mau ngebikin ininya bisa manual kayak gini, nomornya juga bisa diisi manual, bisa seperti ini. Atau kalau teman-teman ingin lebih termanage lagi dengan baik, teman-teman bisa menggunakan ini aplikasinya, udah kita siapin juga di Agile.info. Nah, ini ada aplikasi persuratan,
Mungkin teman-teman belum punya akun, nanti klik ini aja, butuh akun, konfirmasi ke kita bikinin akun, terus kita bisa masuk. Nah, untuk di pojok info nanti akan ada yang menginput itu tenaga pendukung khusus untuk persuratan ya. Biasanya nginput mereka untuk inputin surat ini. Mereka nginputnya ya selengkap yang mereka bisa. Nanti penelaah lah yang akan melengkapi sehingga yang dibutuhkan di sini itu terpenuhi semua. Nah, di sini akan saya demokan penggunaannya ketika data itu sudah ada di sistem sini. Nah, ketika data itu sudah ada, ini untuk input baru ya. Untuk fitur-fitur di sini nggak begitu saya ulas di sini. Langsung saja misalkan ke disposisi. Tadi itu saya akan mencari nih sekarang. Mencari berdasarkan ID. Nah, di sini ada ID-nya nih. ID-nya berapa aja nih? Punya siapa aja? Ini kita close templatingnya karena kita nggak pakai yang itu. Saya nggak akan pakai untuk saat ini. Saya ingin ngambilnya otomatis nih dari sini. Tampilannya mau 25 deh. Oke. Misalkan 24 10324 0324 sekian ya. Ini kita ketik segini tuh biasanya udah muncul karena ini dalam satu ND ya. ND 324 ya itu. Namanya siapa aja nih? Mulyanianto, lalu Suroso, Ramos, Suhendrik, ini dan satu lagi Ronald. Oke. Di data ini udah kita select ya. Data yang kita mau download itu udah kita select, lalu ini klik export ke Excel. List pemohon kita masukin ke praktik telaah ya. Ke ini aja, alat bantu telaah, hasil telaah 25. Hasil telaah 25 ini kita simpan sebagai list pemohon sekian, kita save. Oke, udah kesimpan. Nah, kita buka nih data Excelnya, itu sudah sesuai dengan format yang tadi. Jadi udah ada nomornya, udah ada ID-nya, nama pemohonnya siapa, dan data-data ini kalau udah ada di database pun nanti akan otomatis ke load ke sini, termasuk perihal dan inti surat. Cuman ini karena belum dilengkapin jadinya kosong, ini pun juga kosong. Setidaknya ketika masuk ke database persuratan ini kita nggak perlu ngisiin ini manual karena udah diinput datanya ke sini. Ini persuratannya bisa dipakai untuk semua pokja nanti ya. Kalau memang mau pakai tinggal dibikinin akun, sudah bisa digunakan untuk semua pokja. Gitu. Saya lanjutkan, ini udah sesuai ya. Jadi yang akan dipakai list pemohonnya ini. Kita close, balik lagi ke ArcGIS. Jadi ada tabel indikatifnya sudah, tadi hasil output, tabel alamat. Tabel alamat kita isi pakai yang barusan kita download ataupun yang barusan disiapin, yaitu ini di hasil telaah list pemohon. Kita oke, cari folder capture. Lokasi capture-nya tadi itu di mana? Ini di hasil telaah 25 ada folder capture. Bukan di dalam ini ya, bukan masing-masing kayak gini enggak, tapi langsung di luarnya aja karena nanti biar ngebaca semuanya. So, folder capture-nya, lalu output foldernya. Nah, kita mau jadiin outputnya tuh di mana? Mau nyimpennya di hasil telaah 25, lalu bikin folder baru. Hasil dokumen aja. Hasil dokumen telaah. Ini dokumen telaah. Oke, nama foldernya ini kita pilih, nanti outputnya akan disimpan di sini. Jadi nanti akan, ini disimpan di dalam hasil telaah, lalu di folder hasil dokumen telaah. Ini masih kosong untuk saat ini. Lalu kita tinggal run. Tinggal kita running dan dia harusnya berjalan. Oke, langsung jalan nih. Ini dia langsung ngebikin, ada lampiran telaah dan dia ngebikin ini punya siapa aja. Oke ya, ada 7 data plus 1 ini merge telaah. Nah, merge telaah ini itu gabungan dari semua ini. Tapi perlu diketahui kadang ini temporary saving datanya itu error. Jadi kan merge telaah ini akan menggabungkan. Nah, proses penggabungannya si gambar, terutama gambarnya itu kadang jadi kacau. Kita coba cek ya.
kadang tuh gambarnya jadi sama semua. Nah ini word unreadable. Nah ini error dia. Ini error yang sudah diketahui tapi memang dia jadinya masih error, belum terfixkan. Jadi gambarnya nih, gambarnya sama semua. Tapi kalau hasil telaahnya pasti beda-beda. Nah lebih baik nanti teman-teman pakainya yang ini masing-masing. Ini datanya masing-masing ya. Misalkan nih udah kebuat nih datanya punyanya nomor 1, udah kebuat langsung hasilnya ada seperti ini. Jadi penelaah tinggal ngecek lagi udah bener belum nih tahunnya, udah bener belum jumlahnya, udah bener belum kesimpulannya, seperti itu. Tinggal ditambah-tambahin. Ini yang 1. Nanti 2, 3 sampai banyaknya berapa jumlah yang tadi itu diproses, seperti itu. Lalu gimana cara ngegabunginnya karena merge-nya ini error? Misalkan mau dijadiin satu dokumen gitu, yaudah merge ini kita hapus aja, kita nggak pakai lah saat ini karena masih error ya. Itu kita tinggal gini, masuk ke sini yang paling bawah, lalu enter, pilih insert, object, pilih text from file. Lalu kita cari itu tadi itu ada di mana, praktik, alat bantu telaah, hasil telaah, hasil dokumen telaah, lampiran. Karena kita bukanya yang nomor 1, berarti yang kita load selanjutnya adalah nomor 2 sampai nomor 7. Itu kita load datanya. Cari ini biar lebih enak ya. 2 dan 7 kita load, lalu kita klik insert. Nah, nanti semua datanya udah kebaca nih, udah masuk sini. Jadi satu file dokumen. Baru file dokumen yang baru ini kita save as lagi yang baru. Kita save as sebagai gabungan lampiran. Misalnya ya, ini bebas. Kalau ini nyimpennya mau dinamain apa aja bebas, foldernya mau ditaruh mana, lalu save. Nah, jadi kita udah punya tambahan file namanya gabungan lampiran. Tadi kan udah disimpan. Ini gabungan lampiran ya, isinya ini udah semuanya ada di sini. Cuman kalau digabungin kayak gini, ini kan pakai numberingnya Windows Office ya, pakai numberingnya Office, ini perlu kita perbaikin lagi. Dia baca nih bener nih, oh numbering yang 2 ini bener, tapi ini kenapa jadi G? Karena dia ngikut yang atasnya F. Jadi ini kita formatting lagi, restart FA, dia geser ke sana. Nanti kita geser, kita ganti biar dia rapi ke depan lagi. Oke. Begitupun selanjutnya sampai bawah. Pasti dia kalau di situ F, ini G lagi. Tapi ini yang ininya aman, nomornya nomor 3. Itu aman, tinggal nanti teman-teman rapiin lagi. Udah, untuk tutorialnya sepertinya berjalan dengan baik ya. Jadi membutuhkan waktu sekian dan akhirnya sudah berjalan. Nanti kalau teman-teman ingin memperdalam lagi ataupun ada pertanyaan, mohon maaf tidak saya buka kolom komentar. Jadi kolom komentarnya akan saya matikan. Silahkan untuk kontak saya langsung, ada problem apa, kendalanya apa, nanti bisa repot aja. Tapi sejauh ini, dan ini beneran laptop yang masih clear, tadinya versinya versi lama, belum pernah dipakai buat telaah, dan akhirnya berjalan normal sampai akhir, sampai finish membuat dokumen. Tinggal nanti dirapiin aja oleh penelaah. Kalau ada pertanyaan silahkan japri langsung. Dan mungkin sekian dulu, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan teman-teman kepada saya pamit undur diri. See you.